penyembahan kita. Nggak masalah, silahkan. Makan pun boleh, silahkanlah. Kita nyanyi bersama. Kita katakan, Yesus kau sungguh baik. Ada liriknya bang? Jangan lupa minum ya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selama. Sekali lagi kita katakan, Yesus, pujian, kemuliaan, hanya ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doa pembukaan saya serahkan kepada Mama Beca. Terima kasih Tuhan, kami katakan Engkau Allah yang sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Pada malam hari ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan mengenal Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, setiap kegiatan demi kegiatan yang kami mau lakukan malam hari ini, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kegiatan yang kami lakukan pada malam hari ini boleh membangkitkan kembali semangat kami, boleh membangkitkan semangat kami untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah kami ini di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, sebelum kita mulai kita mau kasih persembahan terlebih dahulu. Yuk. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur, korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu. Dan korban kegirangan juga bagi kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Oh, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur, korban ucapan syukur
kami persembahkan bagi pertanyaan. Ya, 3 detik setiap pertanyaan. Jawabannya cuman benar, salah. Benar, salah. Jadi saya kasih nanti pertanyaan, Bapak Ibu cukup menjawab. Kalau itu benar katakan benar, kalau itu salah katakan salah. Oke, mau dimulai dari mana? Dari depan? Yakin? Deal ini? Udah saya atur ini pertanyaan paling gampang ini. Dari depan ini sah? Sah ya? Benar, salah. Oke? Ya. Untuk kelompok sel 4, dengarkan pertanyaannya. 3 detik cuman ya. Boleh berdiri? Ayo berdiri dulu. Ada yel-yelnya? Nggak ada. Oke. Silakan berdiri. Oke, salaman dulu. Salaman dulu semua. Iya, udah salaman tadi? Iya, luar biasa, iya. Oke, disalam semua keliling, Pak. Belum pertanyaan ini. Oke. Disalam, Pak. Salam, Pak, salam. Nanti dibilang yang nggak disalam Bapak itu aku, nggak datang lagi aku minggu depan. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan yang pertama. Salah, pertanyaan pertama. Oh. Pertanyaan pertama. Yesus Kristus lahir di kota Bethlehem? Oke, benar ya. Yesus adalah anak dari Yusuf dan Maria secara biologis. Pertanyaan ketiga, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Nil. Yesus pernah melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus memiliki 20 murid utama yang selalu bersamanya. Berapa seharusnya? Dari 5 pertanyaan, salah 1. Silahkan duduk. Siapa mau kedua? Kelompok berapa? Kelompok berapa berani yang kedua? Oke, kelompok sana, udah angkat tangan mereka. Kelompok 5 ini ya. Iya, urusan terakhir itu. Iya, silakan berdiri. Rame ini ya kelompok ini. Luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 5 dulu. Pasti menang. Bapak Christoph yang jawab. Pertanyaan pertama. Yesus tidak pernah mencintai musuh-musuhnya. Benar ya? Pertanyaan pertama loh. Pertanyaan kedua. Yesus berkata bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Pertanyaan ketiga. Yesus melakukan mujizat pertamanya dengan menyembuhkan orang buta. Yesus naik ke surga 10 hari setelah kebangkitannya. Jangan ingat apanya. Pertanyaan saya jebakan. Lanjut. Yesus mati di kayu salib dan dibangkitkan pada hari ketiga. Benar. Oke, dari 5 pertanyaan salah 2. Silakan duduk. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 5.
Selanjutnya kelompok berapa? Oke, kelompok kelompok berapa ini? 2. Hah? Ambil dari ketua kelompok masing-masing. Silakan berdiri. Udah salaman tadi ini? Udah ya? Puji Tuhan kalau udah. Pertanyaan pertama. Yesus Kristus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Kok amin? Oh enggak, dari jawab ibu ini lah. Amin. Jawabannya benar atau salah? Pertanyaan kedua. Yesus dilahirkan oleh Maria tanpa keterlibatan Roh Kudus. Yesus tidak pernah mengalami pencobaan selama hidupnya. Oh, ada selalu pencobaan, Bu ya. Oh, luar biasa, Bu. Pertanyaan keempat. Yesus mengajarkan bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Semua jawab benar, Bu. Lanjut. Yesus hanya datang untuk menyelamatkan orang Yahudi saja. Nah, udah jawab semua, silahkan duduk. Dari 5 soal, ya habis Pak, habis. Mau lagi Pak? Ternyata kelompok ini, saya bingung ini tadi benar atau salah ini ya. Siapa selanjutnya? Karena pemimpin komselnya salah satu. Pemimpin loh. Kelompok berapa selanjutnya? Oke, ini. Silakan berdiri. Oh, ini kelompok teramai tahun ini. Silakan berdiri. Nomor 1. Udah dihapus. Yesus mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan membangkitkan orang mati. Lanjut. Yesus berkata bahwa siapapun yang mau menjadi besar harus menjadi pelayan. Benar. Salib hanyalah simbol penderitaan tanpa makna keselamatan. Salah ya kan ya. Lanjut, Yesus tidak tahu bahwa ia akan mati di kayu salib. Terakhir, kebangkitan Yesus adalah dasar dari iman Kristen. Oke, semua jawaban benar. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 6. Lanjut ya. Oke, ini dulu atau sana? Sini dulu. Karena makin lama makin bermasalah soalnya. Lanjut. Udah belum salaman tadi? Salaman dulu kalau belum. Udah salaman tadi? Oke. Nomor 1. Yesus adalah satu-satunya pribadi dalam sejarah yang lahir dari seorang perawan. Ya, benar apa salah? Ketua kelompok bilang benar, Bu. Tergantung ketua kelompok sekarang. Lanjut, Yesus berdosa seperti manusia lainnya tetapi tetap mengajarkan kebaikan. Yesus disebut sebagai firman yang menjadi manusia dalam Injil Yohanes.
Yesus hanya datang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Pengajaran Yesus tentang kasih musuh bertentangan hukum Taurat. Kenapa? Iya, dari 5 soal benar semua. Berikan tepuk tangan. Oh, ini yang terakhir. Bahaya kalau ada yang salah di sini. Udah selamat, silakan berdiri. Ini juga ramai. Semua menjawab, tapi kalau salah ketua kelompok, salah semua. Salah, makanya salah. Oke, lanjut ya. Pertanyaan pertama, Yesus pernah mengalami pencobaan tetapi tidak jatuh ke dalam dosa. Yesus disalibkan di bawah pemerintah Raja Herodes. Ini baru salah. Pontius Pilatus. Lanjut. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah inti dari Injil yang diberitakan para rasul. Yesus bangkit dalam roh saja, bukan dalam tubuh. Pas, salah memang ya. Karena Yesus bangkit juga secara fisik ya. 30. Terakhir ya, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah dasar keselamatan dalam iman Kristen. 5 soal salah 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya. Udah panas ya. Kelompok sel 4 cuman dingin. Gitu aja pertanyaannya. Itu pun salah. Oke, Bapak Ibu, begitu permainan kita pada hari ini. Ya, kita akan masuk ke dalam materi kita hari ini. Materi kita hari ini temanya tentang siapakah Yesus. Yuk, mari kita tonton bersama videonya. Perhatikan baik-baik. Nanti lampu depan matikan Bang ya. Yang ini. Berapa nomor penerbangannya? Ayo, cepat. Kita berhasil. Terima kasih. Bisa dibilang dia adalah orang paling terkenal sepanjang sejarah. Lebih dari 2 miliar orang mengaku pengikutnya. Itu sepertiga populasi dunia. Dia digambarkan dalam seni dan sastra melebihi tokoh-tokoh manapun. Majalah Time menyebutnya orang paling berpengaruh yang pernah hidup. Tapi siapakah Yesus? Sebagian hidup saya bukan seorang Kristen. Saya berasal dari keluarga pengacara. Ayah saya seorang pengacara. Ibu saya juga seorang pengacara. Kakak saya seorang pengacara. Putra dan putri saya memenuhi syarat sebagai pengacara. Kedua kakek saya pengacara dan paman saya pengacara. Jika kami punya kucing, pasti dia juga akan menjadi pengacara. Ayah saya seorang Yahudi sekuler. Dia melarikan diri dari pembantaian dan banyak dari keluarganya meninggal dalam pembantaian tersebut. Ibu saya juga bukan orang yang pergi ke gereja. Ayah saya menyebut dirinya agnostik dan saya menyimpulkan diri saya sebagai seorang ateis saat remaja. Saya seorang ateis yang senang berargumentasi. Saya tidak mencoba mengubah orang menjadi ateis, tapi jika ada yang mencoba mempengaruhi saya menjadi Kristen, saya pasti akan berdebat dengan mereka. Saya dulu agak curiga terhadap orang Kristen. Pada saat cuti tahunan, saya bertemu dengan beberapa dari mereka yang mempunyai senyuman
yang mencurigakan. Dan tahun pertama kuliah, kamar saya bersebelahan dengan teman baik saya, yaitu Nikili. Dan saya memperingatkan dia tentang orang-orang Kristen ini dan berkata, jangan biarkan mereka masuk ke kamarmu apapun alasannya. Tapi sudah terlambat, ternyata dia telah bertemu dengan beberapa dari mereka dan suatu saat dia dan pacarnya yang sekarang menjadi istrinya, Sila, datang dan berkata bahwa mereka telah menjadi orang Kristen. Saya takut, mereka ini orang baik. Lalu saya berpikir bagaimana saya dapat membantu mereka. Dan karena saya tidak tahu, jadi sebaiknya saya menyelidikinya. Jadi saya berhasil menemukan sebuah Alkitab tua dan malamnya saya membacanya. Saya mulai dari Perjanjian Baru. Saya membaca Injil Matius, Markus, Lukas, dan di pertengahan Injil Yohanes sekitar pukul 3 pagi saya tertidur. Besok harinya saya lanjut membaca sepanjang hari. Sampai hari berikutnya dan hari berikutnya lagi. Saya masih mahasiswa jadi saya tidak punya pekerjaan. Dan ketika sampai di akhir Perjanjian Baru, saya sampai pada kesimpulan bahwa semua itu benar. Anda tidak dapat membuktikan kekristenan secara matematis atau secara ilmiah. Sains memang sangat penting, tapi sains hanya menjawab jenis pertanyaan yang berbeda. Sains menjawab pertanyaan seperti kapan dan bagaimana dunia ini muncul, tetapi tidak dapat menjawab pertanyaan siapa dan mengapa. Misalkan saya mempunyai kue di sini, yang saya buat, dan memberikannya kepada ilmuwan. Lalu ilmuwan itu akan menjawab bagaimana kue itu dibuat. Mereka juga mungkin dapat memberitahu kapan kue itu dibuat. Tetapi hanya saya yang dapat memberitahu Anda siapa pembuatnya dan mengapa. Hanya pembuatnya yang bisa melakukannya, dan hanya saya yang dapat berkata saya membuat kue itu yang buta. Dan bagi saya, Berapa nomor penerbangannya? Ayo, cepat. Kita berhasil. Terima kasih. Bisa dibilang dia adalah orang paling terkenal sepanjang sejarah. Lebih dari 2 miliar orang mengaku pengikutnya. Itu sepertiga populasi dunia. Dia digambarkan dalam seni dan sastra melebihi tokoh-tokoh manapun. Majalah Time menyebutnya orang paling berpengaruh yang pernah hidup. Tapi siapakah Yesus? sebagian hidup saya bukan seorang Kristen. Saya berasal dari keluarga pengacara. Ayah saya seorang pengacara, ibu saya juga seorang pengacara, kakak saya seorang pengacara, putra dan putri saya memenuhi syarat sebagai pengacara. Kedua kakek saya pengacara dan paman saya pengacara. Jika kami punya kucing, pasti dia juga akan menjadi pengacara. Ayah saya seorang Yahudi sekuler. Dia melarikan diri dari pembantaian dan banyak dari keluarganya meninggal dalam pembantaian tersebut. Ibu saya juga bukan orang yang pergi ke gereja. Ayah saya menyebut dirinya agnostik dan saya menyimpulkan diri saya sebagai seorang ateis saat remaja. Saya seorang ateis yang senang berargumentasi. Saya tidak mencoba mengubah orang menjadi ateis, tapi jika ada yang mencoba mempengaruhi saya menjadi Kristen, saya pasti akan berdebat dengan mereka. Saya dulu agak curiga terhadap orang Kristen. Pada saat cuti tahunan, saya bertemu dengan beberapa dari mereka yang mempunyai senyuman yang mencurigakan. Dan tahun pertama kuliah, kamar saya bersebelahan dengan teman baik saya, yaitu Nikili. Dan saya memperingatkan dia tentang orang-orang Kristen ini dan berkata, jangan biarkan mereka masuk ke kamarmu apapun alasannya. Tapi sudah terlambat, ternyata dia telah bertemu dengan beberapa dari mereka dan suatu saat dia dan pacarnya yang sekarang menjadi istrinya, Sila, datang dan berkata bahwa mereka telah menjadi orang Kristen. Saya takut, mereka ini orang baik. Lalu saya berpikir bagaimana saya dapat membantu mereka. Dan karena saya tidak tahu, jadi sebaiknya saya menyelidikinya. Jadi saya berhasil menemukan sebuah Alkitab tua dan malamnya saya membacanya. Saya mulai dari Perjanjian Baru. Saya membaca Injil Matius, Markus, Lukas, dan di pertengahan Injil Yohanes sekitar pukul 3 pagi saya tertidur. Besok harinya saya lanjut membaca sepanjang hari. Sampai hari berikutnya dan hari berikutnya lagi. Saya masih mahasiswa jadi saya tidak punya pekerjaan. Dan ketika sampai di akhir Perjanjian Baru, saya sampai pada kesimpulan bahwa semua itu benar. Anda tidak dapat membuktikan kekristenan secara matematis atau secara ilmiah. Sains memang sangat penting, tapi sains hanya menjawab jenis pertanyaan yang berbeda. Sains menjawab pertanyaan seperti kapan dan bagaimana dunia ini muncul, tetapi tidak dapat menjawab pertanyaan siapa dan mengapa. Misalkan saya mempunyai kue di sini, yang saya buat, dan memberikannya kepada ilmuwan. Lalu ilmuwan itu akan menjawab bagaimana kue itu dibuat.
Mereka juga mungkin dapat memberitahu kapan kue itu dibuat. Tetapi hanya saya yang dapat memberitahu Anda siapa pembuatnya dan mengapa. Hanya pembuatnya yang bisa melakukannya, dan hanya saya yang dapat berkata saya membuat kue itu. Dan memberitahu mengapa saya membuat kue itu. Sama halnya dengan alam semesta ini, hanya Sang Pencipta yang dapat mengungkapkan siapa yang membuat dunia ini dan mengapa. Dan di dalam kekristenan, dinyatakan bahwa Ia telah melakukannya. Sang Pencipta telah menyatakan dirinya. Dan Ia menyatakannya dalam pribadi Yesus. Dan buktinya bukanlah bukti ilmiah. Itu bukan satu-satunya jenis bukti yang ada, melainkan bukti sejarah. Ketika saya menjadi pengacara, bukti itulah yang kami andalkan. Kami mengandalkan bukti sejarah untuk dipresentasikan kepada juri. Itu adalah hal-hal yang terjadi di masa lalu dan mereka tidak ada di sana saat kejadian. Dan setiap kali juri menjatuhkan vonis, maka itu dilakukan dengan langkah keyakinan berdasarkan bukti. Saya sendiri tidak akan menjadi seorang Kristen jika tidak percaya dengan adanya bukti. Saya tidak bisa mengambil langkah iman yang buta. Dan bagi saya, iman kepada Yesus adalah langkah iman berdasarkan bukti sejarah yang baik. Mengapa mulai dengan Yesus? Anda mungkin bertanya. Saya bahkan tidak percaya adanya Tuhan, tapi saya percaya adanya Tuhan melalui Yesus. Karena kebangkitan Yesus dengan kuat menunjukkan bahwa dunia ini memiliki pencipta, dan pencipta itu dapat terlihat melalui sudut pandang dari Yesus. Yesus dari Nazaret diyakini telah berjalan di bumi ini sekitar 2000 tahun yang lalu. Tapi apakah ada bukti bahwa dia benar-benar ada? Ya, sebenarnya ada cukup banyak bukti. Ahli sejarah tidak akan menyangkal adanya Yesus. Sejarawan Romawi Tacitus dan Suetonius menulis tentang Yesus. Sejarawan Yahudi abad pertama, Josephus, menggambarkannya sebagai Yesus, sang pelaku hal-hal yang luar biasa. Lalu ia menggambarkan penyalipan dan dugaan kebangkitannya. Jadi, ada bukti di luar Perjanjian Baru tentang keberadaan Yesus. Tapi sebagian besar bukti berasal dari dalam Perjanjian Baru. Dan terkadang orang berkata, Perjanjian Baru sudah lama sekali ditulis. Bagaimana kita tahu apa yang tertulis tidak berubah selama bertahun-tahun? Jawabannya adalah kita tahu, karena ada sebuah ilmu yang disebut kritik tekstual. Kritik tekstual memeriksa jumlah salinan teks awal yang ada saat ini dan melihat jarak waktu antara dokumen asli dan salinan terdahulu yang kita miliki. Dan pada dasarnya semakin banyak dan semakin lama manuskrip yang ada, semakin sedikit keraguan tentang aslinya. Jadi mari kita bandingkan Alkitab dengan teks lain dalam sejarah kuno yang banyak digunakan di sekolah dan universitas. Mari kita lihat sejarawan Yunani Herodotus dan Thucydides. Mereka menulis di abad ke-5 sebelum Masehi. Tetapi salinan paling awal dari tulisan-tulisan mereka yang ada berasal dari tahun 900 Masehi dan ada selang waktu 1300 tahun. Bahkan kami hanya memiliki 8 salinan manuskrip ini. Atau lihatlah sejarawan Romawi Tacitus. Ada jarak 1000 tahun antara saat bukunya ditulis dan manuskrip pertama kami. Dan hanya ada 20 salinan. Atau klasik lainnya Caesar's Gallic War. 950 tahun antara bukunya ditulis dan salinan manuskrip pertama kami. Dan hanya ada 9 atau 10 manuskrip ini. Juga dengan History of Rome, karya Livy yang terkenal. Berjarak 900 tahun antara bukunya yang ditulis dan manuskrip pertama kami. Dan hanya ada 20 salinan. Tetapi di Perjanjian Baru sangat berbeda. Perjanjian Baru ditulis sekitar 40 dan 100 Masehi. Dan kami memiliki bukti manuskrip yang berasal dari 130 Masehi. Dan manuskrip lengkap pada 350 Masehi. Dan ada lebih dari 5.300 manuskrip Yunani, 10.000 terjemahan Latin, dan 9.300 lainnya. Jadi Anda tahu kita bisa sangat yakin dengan keakuratan, keaslian, dan integritas kitab Perjanjian Baru yang telah diwariskan kepada kita hari ini.
Hal yang luar biasa tentang Alkitab adalah jarak kronologi yang begitu pendek antara peristiwa yang digambarkan dan manuskrip pertama kami. Jadi dalam banyak hal, para ahli Alkitab sangat beruntung karena dapat memeriksa hal-hal ini dan menemukan bahwa mereka jauh lebih dapat diandalkan daripada alternatif yang Anda cari. Sebagai seorang ahli, dengan sangat senang hati saya mengatakan bahwa saya mempercayai ini, saya menganggapnya sangat serius dan saya mengandalkannya. Profesor F.J.E. Hort, salah satu ahli terbesar di bidang kritik tekstual, menyimpulkan bahwa dalam keragaman dan bukti-bukti yang mendasarinya, teks Perjanjian Baru berdiri secara mutlak dan tidak dapat disandingkan dengan tulisan-tulisan prosa kuno. Dan tidak ada sejarawan sekuler yang tidak setuju dengan ini. Jadi kita tahu dari bukti di luar dan di dalam Perjanjian Baru bahwa Yesus ada. Tapi siapakah dia? Ya, kita tahu bahwa dia sepenuhnya manusia. Dia memiliki tubuh manusia. Dia makan, minum, berkeringat, lelah, menderita sakit, dan dia memiliki emosi manusia, rasa cinta, gembira, sedih, dan pengalaman manusia. Tumbuh dalam keluarga, pendidikan, memiliki pekerjaan, dicobai, dan dia mengalami kehilangan, penderitaan, siksaan, dan bahkan kematian. Banyak orang berkata, oke, dia adalah manusia, tapi sekedar manusia. Mungkin dia seorang guru agama yang hebat, tapi tidak lebih dari itu. Yang lain mungkin berkata, dia lebih dari itu. Bono, vokalis band U2 berkata, menurut saya, Anda tidak dapat mengatakan dia sekedar pemikir atau filsuf yang hebat. Karena sebenarnya, dia berkeliling mengatakan dirinya Sang Mesias. Itu sebabnya dia disalibkan. Dia disalibkan karena mengatakan dirinya anak Allah. Jadi menurut saya, antara dia memang anak Allah atau dia gila. Dan sulit rasanya menerima ada jutaan orang, separuh bumi selama hampir 2000 tahun telah merasakan hidup mereka tersentuh dan terinspirasi oleh orang yang gila. Saya tidak percaya itu. Dia melanjutkan dengan berkata, saya percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Apa bukti yang menunjukkan bahwa Yesus lebih dari sekedar guru agama yang agung? Ada dua bagian untuk argumen ini. Yang pertama, apa yang Yesus pikirkan tentang dirinya sendiri. Karena jika Yesus tidak menganggap dirinya Tuhan, maka argumen berakhir. Tapi jika ya, bagian kedua dari argumennya adalah apakah dia benar? Jadi apa pendapat Yesus tentang dirinya? Bukti yang pertama adalah ajaran yang Yesus berikan berpusat pada dirinya. Banyak guru agama hebat yang tidak melakukan itu. Mereka berkata, jangan lihat saya, lihatlah kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan Yesus dengan kerendahan hati menunjukkan dirinya dalam mengarahkan manusia kepada Tuhan. Dan ia berkata, lihat aku, datanglah padaku. Kita sudah membahas tentang pencarian makna dan tujuannya, rasa kelaparan spiritual yang tidak dapat dipuaskan oleh hal apapun. Yesus berkata, akulah roti kehidupan. Akulah yang dapat memuaskan rasa lapar rohani itu. Ketergantungan adalah masalah besar dalam masyarakat. Yesus berkata, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Lalu beban yang kita bawa seperti kekhawatiran, kegelisahan, kesalahan, ketakutan. Ia berkata, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus berkata, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut Tuhan. Dan barang siapa menyambut Tuhan, ia menyambut Allah. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Tuhan. Pengampunan adalah jantung dari kekristenan. Yesus menghampiri orang-orang dan berkata, dosamu telah diampuni. Jika seseorang berdosa terhadap Anda, ampuni mereka. Tapi Anda tidak bisa begitu saja menghampiri orang dan berkata, dosamu telah diampuni. Saat Yesus mengatakan itu, para ahli Taurat berkata, siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Tapi Yesus dapat melakukannya. Yesus berkata, ia datang untuk memberikan nyawanya agar manusia dapat diampuni. Salah satu pernyataan Yesus dicatat dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 30. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Menyatakan hal seperti itu dinilai sebagai penghujatan oleh para pemimpin agama. Sama saja mengaku sebagai Tuhan dan patut dihukum mati dengan dirajam. Orang-orang mengambil batu untuk melemparinya. Yesus berkata, banyak pekerjaan baik berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan padamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Bukan karena ini kami mau melempari engkau, jawab mereka. Melainkan karena engkau menghujat Allah dan engkau yang hanya seorang manusia, menyamakan dirimu dengan Allah. Menurut saya, setelah melihat semua bukti, jelas bahwa Yesus membuat pernyataan itu. Itu adalah pernyataan yang mencengangkan dan perlu diuji. Kalau dipikir-pikir, kita dapat melihat hanya ada 3 kemungkinan. Itu tidak benar, dan Yesus tahu itu tidak benar. Dalam hal ini ia seorang penipu, atau itu tidak benar dan dia tidak menyadarinya,
Ia benar-benar mengira dia anak Allah, yang dalam hal ini dia tertipu. Saya rasa kita akan mengatakan dia gila. Tapi secara logis hanya ada satu kemungkinan lain, dan itu benar. Dia mengatakan yang sebenarnya. C.S. Lewis, profesor di Cambridge yang paling dikenal sebagai penulis The Chronicles of Narnia, mengatakan, jika ada seorang manusia biasa yang mengatakan hal-hal seperti yang Yesus katakan, dia tidak akan dianggap sebagai guru moral yang hebat. Entah dia akan disebut sebagai orang gila atau iblis dari neraka, Andalah yang memutuskan. Entah orang ini anak Allah, atau gila, atau sesuatu yang lebih buruk, tapi janganlah kita berkata-kata merendahkan dia sebagai guru yang hebat. Dia belum menunjukkan itu kepada kita, dan dia tidak berniat melakukannya. Yesus siapa? Yesus, Nabi mungkin ya? Sama Bunda Maria beda ya? Atau sama ya? Gak tahu ya, aku gitu sih. Rambut panjang, berewokan. Sosok teman yang benar-benar bisa nemenin aku sih setiap hari kayak gitu. Juru selamat. Selain juru selamat juga seorang bapak, karena saya kan anak yatim tuh dari kecil. Jadi saya menganggap Yesus itu adalah bapak saya. Dia adalah Mesias dan penebus hidup saya. Kalau aku sih yang nggak tahu nama Yesus itu tadi, cuman nggak tahu tuh Yesus siapa. Good question. Saya juga mempertanyakan siapa itu Yesus gitu. Serupa manusia, cuman dia diberikan kuasa dari Tuhan untuk menebus dosa-dosa manusia. Menurut aku Yesus adalah sahabat yang paling baik bagi aku. Kenapa? Karena ketika aku ada masalah, ya aku datang sama dia. Oke, stop bang. Oke, silahkan kepada ketua kelompok masing-masing. Dengarkan pertanyaan. Menurut Anda, siapakah Yesus? Yuk. Oke, untuk sesi ini kita kasih selama 5 menit. Pertanyaannya sekali lagi, menurut Anda siapakah Yesus? Menurut kita ya.
Banyak transaksi ya. Oke. Sudah selesai setiap kelompok ya. Kita lanjut tonton Bang ya. Matikan lampunya Bang. Kita lihat lanjutan videonya. Jadi, apakah tanggapan Yesus tentang dirinya benar? Apa bukti yang mendukung pernyataannya? Bukti pertama adalah ajarannya. Perjanjian Baru mencatat banyak peristiwa di mana banyak orang berkumpul untuk mendengarkan Yesus mengajar. Dan suatu kali, di gunung seperti ini, lebih dari 5.000 orang berkumpul untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Khotbah di bukit diakui sebagai salah satu ajaran terbesar sepanjang masa. Ajaran Yesus menjadi dasar seluruh peradaban kita. Banyak dari hukum kita didasarkan pada ajaran Yesus. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Perbuatlah terhadap orang lain apa yang kamu kehendaki mereka perbuat terhadapmu. Dan yang sangat revolusioner, kasihilah musuhmu. Faktanya, kita telah maju dalam setiap bidang ilmu sains dan teknologi. Namun selama 2000 tahun, tidak ada yang pernah memperbaiki ajaran moral Yesus. Semua yang dikatakan Yesus adalah kata-kata terhebat yang pernah diucapkan. Itu semua adalah kata-kata yang Anda harapkan dari Tuhan. Hal lain yang menandakan kehidupan Yesus adalah kasih-Nya pada mereka yang terpinggirkan. Memberi makan yang lapar, menyembuhkan yang sakit, karakternya mengesankan jutaan orang yang bukan Kristen. Majalah Time menyebutnya sebagai simbol kemurnian, pengorbanan, dan kasih yang paling teguh dalam sejarah kehidupan Barat. Bahkan musuhnya tidak dapat menemukan kesalahan, dan teman-temannya mengatakan dia tidak berdosa. Dikatakan bahwa karakter kita benar-benar diuji saat berada dalam tekanan atau kesakitan. Dan ketika Yesus disiksa, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bukti lain adalah penggenapan nubuat di Perjanjian Lama. Tak ada seorang pun dalam sejarah yang memiliki banyak koleksi buku yang ditulis tentang mereka sebelum mereka lahir. Yesus menggenapi lebih dari 300 nubuat dalam Perjanjian Lama. 29 di antaranya digenapi dalam satu hari. Dia bisa saja diduga sebagai semacam penipu yang cerdik yang sengaja menipu orang. Dia membaca semua nubuat ini dan berpikir, "Baik, saya akan menjalankannya dan menggenapi semuanya dalam hidup saya." Masalah yang pertama dari teori itu adalah banyaknya jumlah nubuat. Lalu fakta bahwa secara manusiawi dia tidak memiliki kendali atas banyak hal, atas nubuat-nubuat tentang cara pasti kematiannya, tempat pemakamannya, bahkan tempat kelahirannya. Penipu yang pandai akan berkata, "Ya ampun, saya seharusnya lahir di Bethlehem." Tapi semua itu sudah terlambat. Lalu bukti yang terakhir adalah penaklukan kematiannya. Kebangkitan Yesus secara fisik adalah landasan dari kekristenan. Dan ini sama seperti kita semua, karena kita semua juga akan mati pada akhirnya. Ini statistik yang mutlak, satu persatu akan mati. Anda ke pemakaman, kemudian peti mati diturunkan. Sepertinya benar-benar berakhir, dan memang betul. Tapi terkecuali bagi Yesus. Yesus mati dan dikuburkan, dan kemudian dibangkitkan. Dalam hal ini, kematian telah ditaklukkannya.
Tapi apakah ini hanya angan-angan? Of course, ya. Menurut saya tidak sih. Mungkin Yesus kayaknya belum mati deh, tapi dia ada di sana di atas gitu. Bisa jadi nggak terlalu percaya tapi kemungkinannya ada. I think so because the miracles happen everywhere. Kayaknya enggak. Emang bisa ya orang mati itu bangkit? Pasti bangkit lah, pastilah bangkit. Karena kalau dia nggak bangkit dari kematian, yang sekarang kita nggak tahu tentang Injil dan kekristenan tuh nggak ada. Gitu. Mungkin ya meninggal karena pribadinya baik atau apa, semasa hidupnya mungkin dilahirkan lagi jadi manusia gitu. Saya sendiri juga merasa apakah seseorang meninggal itu bisa bangkit kembali, saya juga tidak percaya hal tersebut. Karena kan bukti-bukti juga sudah nyata ya, sudah diketemukan kainnya dan sebagainya, itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus memang bangkit. Oke, stop. Menurut Anda, apa yang terjadi setelah kematian? Stop itu, Bang. Nanti makan. Ada 4 bukti kebangkitan. Ya, silakan Yang dimulai. pertama Menurut adalah Anda, hilangnya Yesus dari kubur. Tak seorang pun bisa menjelaskan menurut secara Anda, detail apakah tentang bagaimana Yesus bangkit dari kematian? Apa? Ulang, Bang. Oke, menurut Anda apa yang terjadi setelah kematian? Itu. Apa yang terjadi setelah kematian? Nah, ini baru mulai berpikir kita. Ya, boleh ditunda dulu kalau belum dapat jawabannya, yang lain dulu.
Oke, sudah selesai semua diskusi? Kita lanjut ya. Oh, mantap Bang, udah di atas Abang ya. Udah di foto kami Bang. Kasih ya. Lampunya dimatikan Bang. Ada 4 bukti kebangkitan. Yang pertama adalah hilangnya Yesus dari kubur. Tak seorang pun bisa menjelaskan secara detail tentang bagaimana jasad Yesus tidak ada dalam kubur di hari pertama Paskah itu. Orang-orang mempunyai berbagai macam penjelasan. Misalnya, mungkin para penjaga mencuri mayatnya. Jika begitu, mengapa mereka tidak mengatakannya ketika orang-orang mulai mengatakan dia telah bangkit dari kematian? Atau mungkin perampok mencuri mayatnya? Tapi, saat para murid mendengar Yesus telah menampakkan dirinya, mereka berlari ke kubur dan menemukan kubur itu tidak kosong. Di dalam kubur itu ada kain kafan yang tadinya membungkus Yesus. Satu-satunya barang berharga yang seharusnya dicuri masih ada di sana. Kainnya jatuh seperti kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu. Dan kain yang tadinya membungkus kepala Yesus telah dilipat dan diletakkan di tempat yang berbeda. Dan ketika mereka melihat itu, mereka percaya. Yang kedua adalah kehadirannya bersama para murid. Yesus terlihat di lebih dari 11 kesempatan, salah satunya oleh sekelompok sekitar 500 orang. Orang-orang berkata, oh itu bisa saja halusinasi. Ya, halusinasi bisa terjadi pada orang yang sangat tegang, gugup, atau imajinatif, atau orang-orang yang sakit atau menggunakan obat-obatan. Tapi para murid tidak masuk dalam kategori manapun. Ada yang sinis seperti Thomas, ada nelayan yang tangguh, ada pemungut cukai, dan pemungut cukai tidak berhalusinasi. Bukti ketiga adalah transformasi yang kita lihat dalam diri para murid. Inilah sekelompok orang yang kecewa, putus asa karena pemimpin mereka telah mati. Dan tiba-tiba mereka diubahkan. Mereka mulai berkata, kami telah melihat Yesus. Dia benar-benar hidup dan berkeliling memberitahu semua orang. Setelahnya, bisa dikatakan hampir semua dari mereka dibunuh, disalibkan, disiksa, dipenggal karena keyakinan mereka. Dan jika mereka berbohong, mereka dapat mengatakan, tidak, itu tidak benar. Tapi mereka tidak pernah mengatakannya, karena mereka tahu itu benar dan telah mengubah hidup mereka. Dan hasilnya, gerakan luar biasa ini menyapu seluruh dunia. Dan itu adalah gerakan yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Dan keempat, masih terjadi sampai sekarang. Sekarang ada lebih dari 2,3 miliar orang Kristen di seluruh dunia, dari setiap etnis, benua, kebangsaan, latar belakang ekonomi, sosial, dan intelektual. Semuanya berbicara tentang perjumpaan dengan Yesus Kristus yang bangkit. Jadi apa kesimpulan tentang Yesus? Jelas bagi saya, Yesus benar-benar mengaku sebagai manusia yang identitasnya adalah Allah. Dan saat kita melihat bukti dari ajarannya, hidupnya, karakternya, pengenapan nubuatnya, dan kebangkitannya, dan mengatakan bahwa dia seorang yang gila atau penipu, bagi saya tidak masuk akal. Tidak logis dan tidak dapat dipercaya. Tapi sebaliknya, ini memberikan bukti pendukung yang paling kuat kepada kita, bahwa apa yang Yesus katakan tentang dirinya adalah benar. Dan saya melihat buktinya ketika saya membaca Perjanjian Baru. Saya sampai pada kesimpulan bahwa itu benar. Saya tadinya tidak ingin menjadi seorang Kristen, karena saya pikir kehidupan saya akan selamanya sengsara dari sejak saat itu, jadi saya mencoba menundanya. Saya pikir saya akan menundanya sampai saya sekarat. Dan lalu saya sadar bahwa itu pembohongan intelektual. Jadi dengan sangat berat hati, saya berkata, oke, ya. Dan saat itu, saya masih mengingat momen itu dengan sangat jelas. Itu turun dari kepala saya, sebuah keyakinan bahwa itu benar, ke dalam hati saya. Memiliki sebuah pengalaman, hubungan ikatan dengan Yesus. Dan secara tidak sadar, saya menemukan apa yang saya cari selama ini, yaitu sesuatu yang memberikan makna tujuan akhir hidup saya. Dan itu adalah tempat yang saya tidak sangka sama sekali bahwa saya akan menemukannya. Tapi saat itu saya menemukan bahwa yang Yesus katakan itu benar. Yesus berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahannya. Dan ternyata memang benar bahwa Allah telah menyatakan dirinya di dalam Yesus. Yesus sungguh seperti yang dia klaim
Yesus sungguh bangkit dari kematian. Ada harapan di luar dari kehidupan ini. Dan bahwa ada harapan di sini, di dalam hidup ini. Saat mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita menemukan hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Oke, demikian untuk materi pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah kesimpulan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Salam. Dari pertanyaan tadi, siapakah itu Yesus? Siapakah itu Yesus? Tentunya semua tadi ku dengar bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Orang yang percaya pada Yesus pasti diselamatkan. Dan orang yang tidak percaya kepada Yesus dihukum. Di dalam Markus pasal 16 ayat 15, 16, 17 sampai 20 jelas-jelas di situ dinyatakan. Maka jangan kita pernah bimbang dalam setiap kehidupan kita, karena Dia adalah penguasa. Tuhan artinya penguasa dalam hidup kita. Dia yang memimpin kita, Dia yang mengatur setiap langkah-langkah kita. Saudara, kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, maka setiap langkah-langkah kita diatur olehnya. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan dalam setiap hidup kita. Kadangkala manusia lupa akan penciptanya. Kadangkala manusia lupa kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa kita lupa kepada Tuhan? Pertama-tama kita lupa mengucap syukur. Di pagi hari kita mengucap syukur seharusnya. Dan di malam hari kita menyerahkan hidup kita ke tangannya. Setuju? Pertanyaannya, adakah saudara melakukannya? Jawab sendiri. Yang kedua, pergaulan kita dengannya. Kita rajin baca firman-Nya. Apa katanya pada hari ini? Apa kata Tuhan pada hari ini? Seringkali saya nonton suatu di media sosial. Apa kata-kata hari ini? Apa kata firman Tuhan hari ini bagi saudara? Ini sangat penting bagi kita. Tapi kadang-kadang kita lupa semua hal itu karena banyak kesibukan masing-masing. Sibuk pagi-pagi sudah pergi kerja, pulang larut malam, dan hampir tidak ada waktu. Tapi dimanapun engkau berada, baca firman Tuhan. Sekarang kan udah luar biasa, ada gadget. Betul kan? Ada gadget. Bukan gadget saudara. Apa kata Tuhan pada hari ini? Apa kata firman Tuhan pada hari ini? Yang pas untukku. Itu sangat penting. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Bagaimana kehidupan setelah kematian? Ada di antara kami mengatakan bahwa kalau besar dosanya, masuk neraka. Saya katakan,
besar kecil dosa masuk neraka. Makanya jangan abaikan dosa kecil. Ya, kecilnya dosaku aman itu dia mulia Tuhan, enggak. Kita berharap semua kita jangan ada yang berdosa. Kalau kemana ke hidup ini setelah kematian, semua orang tahu, orang percaya Yesus masuk surga. Karena setiap orang meninggal dunia selalu ada perkataan, selamat jalan ke rumah Bapa di surga. Betul? Apakah ada orang menyampaikan, selamat jalan ke neraka? Ada ya? Hah? Nah. Iya kan? Ada begitu. Selamat jalan ke neraka. Nggak ada. Setahu saya kata-kata yang indah. Betul kan nih? Kalau adalah seorang yang nakal orangnya, nakal kali, meninggal dunia. Apa kata saudara? Selamat jalan ke rumah Bapa di surga. Udah mati itu loh. Penjahat itu. Lalu selalu kau bilang, selamat jalan ke rumah Bapa di surga. Gak pernah, walaupun dia penjahat, gak pernah kita bilang, mati mau. Karena gak ada kan? Selalu kita ucapkan. Tapi ingat baik-baik, saya menyampaikan di sini, yang masuk surga hanya mereka yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Setuju ya? Ini dulu. Lalu jangan mentang-mentang saudara orang Kristen masuk surga, gak jaminan. Gak jaminan. Oh, saya orang Kristen. Aku terjemaat GKB, nama bintang. Enggak, gak jaminan. Aku udah dibaptis 5 kali. Gak jaminan saudara. Ada di sini 5 kali dibaptis. Ada yang 2 kali. Gak jaminan. Yang menjamin engkau masuk surga adalah anugerah daripada Tuhan itu sendiri. Maka engkau selalu bermohon anugerah Tuhan. Amin ya. Bagaimana dia menganugerahkan sama kita suatu keselamatan itu? Yaitu dengan cara satu, cinta Yesus. Sering baca surat cintanya. Amin. Tahu nggak saudara? Pada waktu saya masih berpacaran sama Boru Gintingku, kalau boleh setiap saat dibacanya suratku. Bahkan kadang-kadang sembunyi-sembunyi dia membacanya di kamar mandi. Ada begitu ibu-ibu ya? Kau ibu-ibu lo apa? Hah? Minta kawin. Halo, ibu-ibu pernah begitu? Atau hanya ibu gembala saja begitu? Karena dulu nggak ada HP. Kami nggak punya HP dulu, pakai surat-surat. Gimana Bu? Ibu baca ya? Di mana? Kadang-kadang di kamar mandi. Sambil senyum-senyum. Iya kan? Ada nggak engkau membaca firman Tuhan dimanapun kau berada? Itu yang perlu dipertanyakan saudara. Kalau engkau cinta Tuhan, dimanapun engkau berada, baca firman-Nya. Baca kata-katanya. Apa kata-katanya padamu pada hari ini? Itu penting bagi kita. Kita nyanyikan, ku mau cinta Yesus selamanya. Baca Alkitab aja gak mau. Tahu gak saudara? Pada hari
minggu lalu, 2 hari yang lewat. 2 hari yang lewat. Siapa yang datang tempo hari 2 hari yang lewat? Di sini. Di kelompok orang-orang Farisi ini dulu. Siapa tempo yang datang? Semua datang ya? Di gereja. Datang semua? Oke. Apa amanat agung Tuhan Allah kepada Adam dan Hawa? Dan tertulis di mana? Jawab. Apa? Ayo. Apa perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa dan tertulis di mana? Mengusahakan dan memelihara yang tertulis di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Memang kalian pintar semua. Waktu tempo hari kutanya sama anak-anak kami di rumah, begitu banyak mereka, hanya satu orang yang tahu, namanya Anderson. Dia pintar kali ingat, ya luar biasa ini anak. Tapi berapa orang lah kita yang mengingat hari Minggu lalu ya. Bapak Deborah yang bicara, yang lain kemana semua? Halo? Datang Bapak Deborah, aku tadi yang jawab, Bapak Deborah yang disanjung gitu. Hah? Betul kan? Tahu aku dari gerak-geriknya aja tahu saya. Itu. Hah? Wanita penolong gitu ya. Puji Tuhan. Jadi kita memahami ya tentang iman kita ya kepada Tuhan ya. Jadi saya harap kita semua ingat, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Siapa yang punya lemari pakaian di rumah? Masing-masing ada, semua ada ya? Semua ada. Yang tidak punya nanti beli di toko. Gini, kalau ada tikus besar dalam lemari, mau diapain? Dibuang kan? Betul? Dibuang. Kalau ada juga tikus kecil dalam lemari, mau diapain? Dibuang juga kan, sama halnya dengan dosa. Dosa besar maupun dosa kecil, buang. Amin. Jangan, gak apa-apanya, gak tahu Bapak Gembala. Gak ada begitu. Atau gak ada yang tahu. Gak ada. Semua. Tolong anggota jemaat GKB Namo Bintang dilarang berkeras berbuat dosa. Tapi jangan pula kayak anak-anak kami di rumah sana. Kenapa? Gara-gara perkataan dilarang keras. Saya bilang dilarang keras buang sampah sembarangan. Dibuangnya. Betul. Gak tahu kok yang aku bilang, tahu Pak. Apa yang aku bilang? Dilarang keras. Kenapa aku buang? Tapi gak keras. Pelan-pelan aku bikin gitu. Hancur deh. Nanti katanya, Pak, gak keras-keras dosa kami Pak. Pelan-pelan dosa kami. Ayai. Halo? Bertobat. Amin? Saya tambah semangat hidup ini. Kenapa? Karena jemaat ini semua orang-orang yang sudah bertobat. Orang yang benci dosa. Orang yang benci dosa. Orang yang cinta Yesus. Itu. Terbukti. Dan dapat dinilai dari senyum saudara, dari wajah saudara, dapat dinilai. Mau kadang-kadang malu-malu, tersipu-sipu, sama halnya ada lagu malu-malu kucing, ada lagunya itu, malu-malu kucing tersipu-sipu, gak apa-apa. Kenapa? Karena memang
anggota jemaat ini semua anggota jemaat yang luar biasa. Amin ya. Itu. Jadi puji Tuhan pada hari ini kalau kita sudah masuk pada sesi kedua, ingat Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat hidup kita. Yang kedua, kehidupan kita setelah kematian, jangan tanya nanti kalau kamu mati mau kemana. Kalau nanti Bapak mati kemana? Hah? Nggak tahu. Itu baru saja dibilang ke surga. Ke surga, Pak. Kamu ke surga? Saya yakin Tuhan Yesus. Bagaimana saya meyakinkan Bapak masuk surga? Karena dosanya ya. Minta ampun sama Tuhan. Ya, tolong ya. Kalau saudara sampai hari ini nggak yakin, sia-sia keagamaanmu. Sia-sia kepercayaanmu kalau engkau tidak yakin hari ini tidak masuk surga. Pastikan saya masuk surga. Bukan sebelah, kalau agama sebelah terbatas orang masuk surga. Di sini enggak. Kenapa? Yesus sendiri mengatakannya. Apa alasan Yesus mengatakan bahwa tempat di surga banyak tempat? Karena memang dia dari surga. Itu alasannya. Yesus itu berasal dari surga menyampaikan kepada kita agar kita semua masuk surga. Sebelah enggak. Orang bukan dari sana dia kok. Dia nggak tahu itu bagaimana surga. Yang tahu dia kawin. Ingat, di surga orang Kristen tidak ada kawin mawin. Nggak ada ya, aku cari bidadari, nggak ada. Bidadari, bidadara nggak ada di surga. Mana Bang Adil? Dia sudah nggak mau lagi. Sudah diputuskannya. Udah. Dialah itu. Kalau usah dibahas dialah. Ya. Ya. Oke. Saya kembali bertanya. Belum yakin. Kita doakan masuk neraka gimana masuk surga? Belum yakin? Belum yakin lagi? Halo? Siapa yang masih belum yakin masuk surga? Hah? Belum yakin? Oke, saudara-saudara kita berdoa untuk Bapak Tesa agar dia yakin masuk surga. Iya. Iya, kita nggak salahkan dia. Jangan menyalahkan Bapak Tesa, tapi ada roh yang lain yang berbicara kepadanya agar dia nggak yakin. Betul? Ya? Iya, ada roh yang lain yang berbicara kepadanya. Jangan kau yakin. Ada roh yang lain. Ada iblis yang sedang berbisik di hatinya saat ini. Serius. Kenapa? Banyak orang hanya menganggap gereja itu tempat yang kudus. Salah. Pertanyaan saya, di Taman Eden ada setan, di gereja juga ada setan. Betul? Oke, yang kedua. Kenapa orang segan masuk gereja pada saat berokok? Padahal Allah itu bukan di dalam gedung, tapi Allah itu, Roh Kudus itu dalam hati kita. Yang perlu kita bereskan ini adalah hati kita.
Halo? Udah jelas? Saya tahu semua orang alim ulama masuk gereja. Begitu keluar, api menyala di depannya. Tetapi itu salah, saudara. Yang perlu dikuduskan, yang perlu dimurnikan, tubuh ini, hati ini. Amin ya? Itu dia. Kita bangkit berdiri. Tutup kan? Ada pemusik? Udah bisa di off kan Sonta?